Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Abdullah Heha Mahua di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam. Baik, Oke, menemani Ikhwan dan Akhwat di pagi baik. hari ini, Bang Dullah ya. Kita akan menyoroti Ya, beberapa hal kaitannya. Yang pertama ini, saya ingin bagaimana sebenarnya pandangan Bang Dullah itu mengenai di negeri ini, dari mulai masyarakat, pejabat, semua gitu ya, politikus, itu suara mereka ya, suaranya ini. Suara ya, mereka adalah mari ya, kita cegah korupsi. Tapi banyak orang yang ya, teriak-teriak dan juga pandai berpidato tentang pemberantasan korupsi, tapi sedikit yang berani bersikap tegas. Termasuk dari lembaga lembaga yang berwenangnya sendiri. Nah, ini pertama ini. Kenapa? Kenapa suara pencegahan korupsi itu lantang tapi aksinya malah bertolak belakang. Yang kedua, Bang Dullah, kami ingin menyoroti bagaimana ketika KPK ini kok sepertinya ketika masuk di hiruk pikuk pemilu, pemanggilan-pemanggilan ini terkesan tadi tebang pilih. Apakah ya, KPK sudah menjadi alat juga untuk penentuan pemilu di tahun depan? Nah, yang terakhir Bang Dullah, ini ketika masyarakat sekarang ini sedang menyoroti bagaimana naiknya harga beras, lalu juga sulit juga peredaran. Saya nggak tahu skenario-nya, kami tidak tahu ya skenario di belakang itu ada apa sebenarnya gitu, masalah beras ini. Dan yang menjadi pemberitaan yang terangkat adalah ada tersangka korupsi penyaluran bansos beras yang saat ini pun ketika masyarakat teriak masalah korupsi beras juga ada, orang-orangnya juga masih bebas. Bagaimana mudah menyoroti tiga hal ini? ya. Para pendengar Radio Rasil pada hari Jumat ini, insyaallah hari raya pekanan buat umat Islam. Yang pertama, orang hanya pandai bicara korupsi, tapi kemudian diri sendiri tidak melakukan pencegahan atau pemberantasan korupsi. Ada dua hal berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama soal sikap budaya dari masyarakat Indonesia dan kemudian pemahaman agama dari mayoritas umat Islam Indonesia. Yang pertama soal budaya. Kalau kita perhatikan orang Barat itu kalau bicara, misalnya kita sodorkan, tawarkan makan atau minum, dia katakan kalau dia kenyang atau dia kata no thanks. Jadi sikapnya itu dia nyatakan dulu tidak. Kemudian dia thanks itu penghargaan kepada orang yang menawarkan makan atau minum itu. Kalau orang Indonesia tidak. Kalau orang Indonesia dia kemudian tidak mau atau dia kenyang apa, tapi dia katakan terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi terima kasih. Padahal nanti kalau kita misalnya lihat dalam acara seminar, diskusi apa saja itu, seorang pembicara itu akan mengatakan saya setuju dengan pendapat Bapak. Nah, betul. Ngomong-ngomong di belakangnya tidak setuju seperti itu. Itu soal perilaku bangsa Indonesia yang itu kemudian tidak gentleman dalam mengatakan sikap bahwa setuju atau tidak setuju. Nah, oleh karena itu maka orang Indonesia kalau bilang bahwa anti korupsi, sebenarnya dia tidak anti korupsi karena dia terlibat korupsi dan dilakukan korupsi. Cuma dalam soal budaya orang Indonesia dia akan berbasa-basi untuk mengatakan ya kita harus berantas korupsi, kita harus begini. Tapi sebenarnya dia justru ada di dalam proses itu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di Indonesia itu mulai dari kerajaan-kerajaan, kemudian POC, kemudian sampai kepada Indonesia mereka ada yang disebut dengan upeti, upeti dari apa namanya rakyat atau kepala kampung, kepala desa kepada camat dan seterusnya. Upeti itu sudah jadi budaya seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau pada zaman Orde Baru itu undang-undang itu dibuat sedemikian rupa cukup bagus naskah akademisnya, tapi selalu ada jendela yang disiapkan untuk kemudian apa namanya exit, apa namanya keluar seperti itu. Jadi apa nama katakanlah semacam pintu darurat. Emergency exit. Kalau kita perhatikan membuat kapal terbang, perusahaan di dunia buat kapal terbang tidak ada yang menginginkan kapal terbangnya itu jatuh atau rusak, tidak ada. Tapi selalu ada namanya emergency exit, selalu disediakan. Darurat. Nah, jadi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mulai Orde Baru sampai reformasi itu selalu ada begitu, ada emergency exit untuk kemudian mereka
untuk mereka lari keluar dari situ. Misalnya contoh saya berikan contoh begini, dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu disebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Nah, kita baca penjelasannya. Penjelasan ini mengatakan begini. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah negara dalam keadaan perang atau bencana alam bersifat nasional. Coba, itu kan aneh seperti itu. Artinya bahwa sampai kapanpun tidak bisa dijatuhi hukuman mati bagi koruptor. Karena keadaan tertentu itu adalah negara dalam keadaan perang. Berarti untuk kita berlakukan hukuman mati bagi seorang koruptor, kita undang satu negara menyerang kita dulu dalam keadaan perang, baru kita lakukan menerapkan pasal itu. Atau misalnya dalam keadaan bencana nasional, kita berdoa bencana nasional dari Aceh sampai Papua, baru pasal itu digunakan. Nah, itu contoh tentang bagaimana mereka yang menyusun itu. Sebab kenapa? Karena dari Orde Baru ke Orde Reformasi, dari Orde Lama ke Orde Baru sebagian besar juga orang Orde Lama, orang Orde Baru ke Orde Reformasi itu sebagian besar juga dari Orde Baru. Misalnya Golkar yang berkuasa 32 tahun seharusnya seperti Orde Lama, begitu jadi Orde Baru PKI dibubarkan. Maka kemudian Orde Baru PKI Reformasi, mestinya kan Golkar yang penguasa itu harus dibubarkan kan, seperti itu. Tapi ternyata justru pemilu Golkar itu nomor 2 setelah PDIP, seperti itu. Jadi memang orang Indonesia ini ya apa istilah yang biasa populer itu memorinya pendek, jadi mudah lupa seperti itu, mudah lupa. Nah itu persoalan pertama, persoalan budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu dalam surah As-Saff itu disebutkan kabura maqtan inda amtakul ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Nah, jadi 90 atau 85% umat Islam di Indonesia, tapi yang memahami Islam itu bisa dihitung dengan jari. Salah satu hasil survei mengatakan ya tidak sampai 10%. Lari dari 85% bangsa Indonesia itu yang memahami Islam dengan baik, apakah sholatnya, apakah saumnya, umrohnya, kemudian dalam soal tata kehidupan berkeluarga, berbangsa negara, itu tidak sampai 10%. Nah, sehingga dan begitu maka dari 575 anggota DPR itu dan ada 400 lebih bupati wali kota se-Indonesia, itu kalau dihitung 10% ya cuma berapa yang memahami seperti itu. Karena itu maka dari 9 partai yang di DPR sekarang itu semua partai terlibat. Semua partai terlibat ditangkap KPK. Cuma urutannya yang ada cuma 1 atau cuma 2, lain sampai ratusan seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka menjelang tahun politik, nah itu menjadi tema, tema anti korupsi, pemberantasan korupsi dan seterusnya. Baru kemudian kita lihat bahwa menjelang pemilu, menjadi pilkada, menjelang pilpres, orang itu tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba muncul ke masjid. Terus kemudian bawa uang, bawa apa kepada masjid, ke pesantren dan seterusnya. Saya pernah sebutkan di forum ini beberapa waktu yang lalu, waktu saya di Lubu Linggau, direktur pasca sarjana di sana, pemilu 2019, ada caleg yang sumbang karpet ke musola di kota Lubu Linggau. Begitu kemudian selesai pemilu dihitung suaranya, dia tidak dapat jadi terpilih, dia datang lagi ambil karpet itu kembali dari musola seperti ini bukan cerita hoax, karena saya ada di sana, saya dan tahu cerita itu. Jadi artinya bahwa orang membantu itu karena ada kepentingan, bukan karena dia merupakan suatu kewajiban bagi orang yang punya harta untuk mengeluarkan infak, sedekah atau zakat mal seperti itu. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, KPK. Iya, hiruk pikuk pemilu ini ya, KPK dijadikan senjata. Iya. Jadi saya sudah beberapa kali kemukakan di mana-mana, termasuk di Radio Rasil, bahwa dari 9 partai ini kan 3 ketua umum itu statusnya rawat jalan di KPK. Rawat jalan di KPK. Iya. Jadi kalau macam-macam rawat nginap seperti itu. Nah, karena itu maka kemudian tiba-tiba ketika misalnya ketua umum Golkar itu diam-diam ketemu Anies, langsung kemudian dipanggil Kejaksaan Agung, dipanggil Kejaksaan kasus seperti itu. Nah, akhirnya supaya tidak rawat nginap, langsung kemudian seperti, padahal mereka kan tadinya punya kubu sendiri kan, kubu sendiri. Begitu juga dengan ketua umum PAN seperti itu.
status rawat jalan, kemudian ketika mau bergabung dengan pihak tersendiri, ya, maka kemudian rawat inap takut, ya udah bergabung lagi dengan kubu Prabowo. Nah begitu juga Muhaimin. Muhaimin ini kan waktu dia jadi Menteri Tenaga Kerja itu ada proses kardus durian, kemudian yang terakhir ini yang dipersoalkan oleh KPK itu adalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti itu. Nah, terlepas daripada nanti itu dibuktikan atau tidak, tapi kalau pengalaman saya di KPK dia terlibat. Nah, cuma sekarang ini tahun 2012 kejadian itu, saya masih di KPK dan itu diproses, tapi waktu itu kemudian saya lupa persoalan apa sehingga kemudian tertunda seperti itu. Nah, persoalannya waktu itu KPK ada punya semacam MOU dengan DPR, khususnya Komisi 3, bahwa menjelang pemilu, menjelang pilkada, menjelang pilpres, KPK tidak boleh menangani kasus yang melibatkan seorang caleg, seorang calon bupati, gubernur, wali kota, atau presiden seperti itu tidak boleh ditangani karena dikhawatirkan KPK dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan politik tertentu, sehingga kemudian nanti jadi tidak fair. Nah, tapi kemudian kalau sudah selesai pemilu, selesai pilkada, selesai pilpres, maka bisa diproses kembali. Sehingga meskipun dia sudah terpilih jadi gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, apa segala macam, bisa kemudian proses dan ditangkap seperti itu. Dan itu beberapa kasus terjadi begitu. Sudah terpilih, diambil oleh KPK supaya kemudian KPK menunjukkan bahwa bukan bagian dari lembaga politik, tapi lembaga hukum, sehingga seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka kalau sekarang itu kasus Caimin itu dipanggil sebagai saksi saja, itu sah-sah saja sebagai saksi. Tapi kemudian merupakan salah satu taktik untuk kemudian setelah dipanggil kedua kali, itu berarti KPK jadi alat politik. Kenapa? Iya, terputus ya. Itu tidak dipanggil-panggil oleh KPK. Terputus. Tapi begitu Caimin ke kubu perubahan, koalisi perubahan, terus panggilan ini berbahaya. Nah, sehingga begitu maka beberapa hari lalu saya teman-teman Masyumi ketemu di. Ya, suaranya ini putus nyambung ini Bang Dula ya. Baik, Iwan Ahmad, kita akan coba perbaiki lagi sambungan teknisnya. Mungkin kita akan panggil ulang ya, Kang Fahri. Ada sedikit trouble, Iwan Ahmad mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Masih ada beberapa hal yang akan kita soroti bersama Bang Abdullah Hehamahua. Sorotan tadi pertama memang melihat bagaimana banyak orang yang berkoar-koar berantas korupsi, tapi dalam sikap kenyataannya bertolak belakang. Ada dua hal tadi yang disoroti oleh Bang Dullah. Kita masih menunggu ya Iwan Ahmad sambungan kembali bersama Bang Dullah, Ustadz Abdullah Hehamahua, yang memang beliau ini mantan penasehat KPK masa jabatan 2005-2013, dan saat ini pun beliau dikenal di kalangan masyarakat karena sering juga ya menjadi bahan pemberitaan, baik media cetak, media online ataupun media visual. Asli lahir di Ambon, Bang Dullah ini kelahiran 18 Agustus 1947. Banyak rekan-rekannya di KPK juga yang saat ini masih eksis memantau bagaimana perjalanan bangsa ini. Baik, kita sudah terhubung lagi. Halo Bang Dullah. Ya, kedengaran clear enggak? Ya, kedengaran jelas. Tadi ada gangguan putus-putus. Bisa kita lanjutkan lagi Bang Dullah, bagaimana nih hiruk pikuk KPK nih? Iya. Jadi kasus Caimin dengan KPK itu seperti saya katakan tadi, mungkin terputus-putus, saya ulangi bahwa ada MOU antara KPK dengan DPR, khususnya Komisi 3, bahwa menjelang tahun politik, apakah pilkada, apakah pemilu, apakah pilpres, maka KPK tidak boleh memproses seorang calon legislatif, calon gubernur, bupati, wali kota, atau calon presiden, wakil presiden, karena dikhawatirkan KPK dianggap sebagai alat politik untuk kemudian mengikuti
kelompok tertentu mengalahkan lawan politik dan seterusnya. Jadi itu tidak dilakukan. Tapi kalau sudah selesai pilkada, selesai pemilu, selesai pilpres, maka bisa diproses. Dan diproses kemudian kalau terbukti salah, ditangkap seperti itu. Dan itu pernah terjadi. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, selesai pilkada, pemilu, itu diproses dan ditangkap. Jadi oleh karena itu maka kalau misalnya Caimin sekarang diproses hanya karena dia berpindah kubu ke kubunya koalisi perubahan, berarti KPK sudah menjadi alat politik daripada kelompok tertentu. Sebab apa? Ketika Caimin ada bersama dengan Prabowo, itu KPK adem ayem aja, tidak apa-apa. Tiba-tiba begitu 2 hari sesudah Caimin dideklarasikan sebagai bakal cawapres dari Anies, terus kemudian dipanggil meskipun dengan alasan sebagai saksi. Tapi pengalaman saya 8 tahun di KPK itu, saksi itu ada entry point. Sebab tidak kecuali OTT. Kalau OTT itu dalam waktu 24 jam maksimal, terus kemudian ditetapkan tersangka, kalau tidak dibebaskan. Tapi kalau cara biasa seperti begini, itu pertama saksi dulu 2-3 kali sudah dijadikan tersangka seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau itu seperti yang terjadi kemarin itu, maka berarti KPK sudah menjadi alat politik dari kelompok tertentu seperti itu. Nah, karena itu pada pertemuan 2 hari lalu saya dengan teman-teman Syumi dengan PKS dan Nasdem, saya sudah sarankan supaya diantisipasi saja kalau terjadi seperti itu, maka kemudian digantikan yang penting dari unsur Nahdien atau dari unsur PKB, agar supaya kemudian suara itu kan Anies dianggap ini kelompok Masyumi atau kelompok Muhammadiyah, kemudian dan Caimin dari Nahdien. Nah, itu seperti itu, sehingga kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa didapatkan suaranya seperti itu. Tapi kalau nanti sudah resmi ditetapkan oleh KPU Caimin dengan Anies, maka KPK tidak bisa, lembaga apapun, maka KPK keputusan tidak boleh lagi memprosesnya, karena itu melanggar etika kenegaraan, etika politik dan seterusnya. Jadi itu soal KPK sekarang sudah dijadikan sebagai alat politik, karena memang Firly ini orangnya Tito, Firly ini orangnya istana untuk bagaimana melindungi orang-orang yang dianggap berbahaya bagi masyarakat bangsa negara yang terlibat korupsi, supaya dilindungi. Tapi kemudian kalau mereka yang dianggap lawan politik dari istana akan diproses cepatnya. Nah, itu persoalan kedua. Persoalan ketiga tadi apa masalahnya? Persoalan ketiga ini ketika isu mengenai harga beras yang naik dan juga peredarannya ini langka, ada kasus mengenai orang yang korupsi beras melalui bansos ini, Bang Dullah. Sepertinya kita melihat kejujuran yang menjadi modal utama para pejabat yang amanah mengurusi rakyat ini hilang gitu ya. Urusan yang kritis malah menjadi bancakan. Bagaimana Bang Dullah nih melihat hal ini? Ya. Jadi pertama, ini memang saya sering mengatakan kemana-mana, di mana-mana bahwa Presiden ini waktu SD, SMP atau SMA suka baca cerita Koping Ho, cerita silat Koping Ho. Karena saya memang ketika mahasiswa di Makassar tidak ada hari tanpa baca cerita silat Koping Ho itu sampai berjilid-jilid. Nah, coba kita lihat, Indonesia itu negara penghasil kelapa sawit yang nomor 1 di dunia. Tapi kemudian orang antri beli minyak goreng, antri ibu-ibu beberapa tahun yang lalu. Nah, lantas kemudian akhirnya pemerintah turun, kemudian drop minyak goreng itu. Maka kemudian masyarakat, pemerintah ini baik, pemerintah bantu minyak goreng, seperti itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu gas naik, kemudian pemerintah turun seperti itu. Nah, begitu juga misalnya waktu kasus Menteri Sosial, dana bansos seperti itu turun, sehingga kemudian masyarakat di kampung-kampung itu merasa bahwa penguasa ini baik, pemerintah ini baik, bantu kita padahal itu diciptakan kondisi seakan-akan minyak goreng susah, beras susah, gas susah dan seterusnya, baru kemudian mereka menjadi seperti kalau orang Katolik, Protestan, kalau Natal itu istilah yang bagi-bagi seperti itu, sehingga luar biasa hasil survei
beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa 80% Jokowi itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada kondisi begini parah terjadi pemecatan, PHK di mana-mana, harga barang naik, kemudian COVID-19 punya dampak luar biasa seperti itu. Tapi kok bisa presiden dapat kepercayaan 80%? Karena ilmu cerita Kopling tadi itu, seperti itu. Betul, nah, orang-orang yang kemudian mendapat tugas kewajiban amanah untuk menangani kasus-kasus itu, mereka tahu bahwa ini adalah proyek sandiwara dan seterusnya, maka mereka manfaatkan. Iya. Mereka manfaatkan untuk kemudian ya seperti kasus Menteri Sosial itu, kemudian sekarang beras di mana-mana dan seterusnya. Itu dimanfaatkan, betul seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian yang selalu jadi korban ada rakyat akibat daripada pemerintah, penguasa yang kemudian tidak amanah, lantas kemudian menggunakan kebodohan, keluguan rakyat untuk kemudian kepentingan mereka, kelompok mereka, oligarki mereka dan seterusnya. Itu Mas Angga. Jadi oleh karena itu maka saran saya beberapa kali kesempatan saya katakan bahwa untuk bisa menetapkan seorang calon pejabat publik itu jangan lagi ditetapkan oleh DPR atau profit and test oleh DPR, jangan lagi. Apakah itu Kapolri, apakah itu Menteri Panglima TNI, apakah itu Ketua MK, Ketua KPK, Ketua Komisi Yudisial, Ketua KPU dan lain-lain, itu jangan lagi ditetapkan oleh KPK, jangan lagi diprotes oleh DPR. DPR hanya menentukan terima atau menolak. Biarlah ada pansel yang khusus dibentuk oleh akademisi perguruan tinggi LSM yang betul-betul mereka punya kualitas beda-beda tipis dengan malaikat, begitulah. Nah, mereka ini menyelesaikan seperti itu. Baru ke DPR, baru DPR tinggal tetapkan terima atau tolak. Maka kemudian mereka inilah yang kemudian akan menciptakan satu sistem di mana tidak terjadi lagi seperti hal-hal yang tadi kita katakan, baik yang pertama, kedua maupun yang terakhir. Itu Mas Angga. Sebagai penutup Bang Dullah, bagaimana Bang Dullah mengingatkan negeri ini ketika undang-undang itu secara tersurat jelas gitu ya, bahwa sumber kekayaan negara itu harus dikelola dengan semaksimal mungkin supaya rakyatnya sejahtera. Tapi ada masalah utama ketika pengelolaan oleh orang-orang yang tidak amanah bikin rakyatnya tidak sejahtera. Harus diperbaiki dari hal apa ini Bang Dullah? Sebagai penutup. Ya, sebagai penutup saya selalu ingatkan salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, maka pencurinya tidak dihudur tapi ditagih. Dalam surat Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim jika mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangannya pencuri itu, tapi disuruh ta'zir. Ta'zir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin belum sarapan, mungkin bulan tua, terus kemudian dia lihat ada onta luasa, maka kemudian dia curi. Nah, oleh karena itu maka putusan dijatuhkan oleh hakim untuk hakim kemudian memeriksa, mengetahui kenapa dia bisa mencuri dan seterusnya. Maka dijatuhi hukuman mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 dan seterusnya. Dari hadisnya lahir teori yang mengatakan bahwa korupsi atau pengingkaran atau satu kemungkaran disebabkan oleh 2 hal. Pertama, niat dan kesempatan. Jadi niat itu ada domain individu melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan itu adalah sistem diterapkan. Nah, oleh karena itu saya pernah sampaikan kepada capres kita Anies Baswedan bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini, kalau Anda terpilih jadi presiden, 2 hal saja Anda lakukan. Pertama, selesaikan pendidikan nasional. Kedua, reformasi birokrasi. Pendidikan nasional kita itu kan hari ini saya selalu katakan di mana-mana bahwa dari 1.351 orang yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang, itu 86% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Karena itu kita harus perbaiki pendidikan kita. Kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan, melahirkan anak didik yang beriman bertakwa. Yang kedua, reformasi birokrasi. Sistem kita itu kacau balau, dilakukan tes kepada PNS, tapi kemudian lulus, tapi kemudian diminta lagi sekian juta, puluh juta dan seterusnya. Mau masuk jaksa, mau jadi polisi itu harus bayar sekian juta, sekian macam. Nah, akhirnya kemudian
orang yang jadi PNS, jadi polisi, jadi jaksa, dia berusaha bagaimana untuk kembalikan uang yang dikeluarkan untuk menjadi PNS atau jadi jaksa atau polisi. Nah, karena itu maka manajemen birokrasi itu harus ditertibkan dengan apa yang dikenal dengan reformasi birokrasi. Nah, itu yang kalau itu sudah dilakukan, saya pikir 5, 10, 15 tahun, 20 tahun, paling lambat 25 tahun itu bisa selesai persoalan bangsa sesuai dengan tujuan daripada kemerdekaan yang ada pada alinea keempat. Bagaimana anak pada terlindungi, bagaimana masyarakat yang cerdas, kemudian sejahtera dan berperanan dalam penertiban dunia yang abadi. Saya kira itu pesannya. Baik, Bang Dullah, terima kasih banyak atas dialog di PG hari ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam.